Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya ingin mengomentari, ini kemarin ada sholat Idul Fitri yang sudah viral dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, yang mana sholat Id waktu itu dalam foto, dalam gambarnya ini antara laki-laki dan perempuan sejajar. Tidak hanya sejajar begitu, tapi ada laki-laki terus perempuan terus laki-laki. Artinya perempuan ini diapit oleh laki-laki. Nah, apakah sholat yang demikian itu sah? Begini, menurut tanggapan para ulama sesuai dengan fikih, ya, sesuai dengan fikih aturannya itu shaf laki-laki itu di depan, shaf perempuan di belakang. Karena ada hadis riwayat Muslim, shaf paling baik untuk laki-laki adalah yang paling depan, yang terjelek adalah yang paling belakang. Ini shaf laki-laki. Shaf perempuan yang paling baik adalah yang paling belakang, yang paling jelek adalah yang paling depan. Ini aturan, ya. Nah, aturan itu bisa jadi hukum, bisa jadi adab atau tata krama, kebiasaan, ya. Nah, menurut para ulama, mayoritas ulama mengatakan kalau laki-laki dan perempuan ini satu shaf, bahkan berhimpitan semacam itu, sholatnya sah menurut madhab Syafi'i, madhab Maliki, dan madhab Hambali. Itu sah, cuma dihukumi makruh. Beda dengan hukum yang diterapkan oleh madhab Hanafi. Itu sebagian ulamanya mengatakan tidak sah. Jadi yang dilakukan di Pondok Pesantren Al Zaitun waktu sholat Idul Fitri itu sah, cuma makruh. Ada sebagian ulama juga yang mengatakan sah tapi tidak mendapatkan keutamaan sholat jamaah karena aturannya tidak dipakai. Maksudnya aturan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah itu tidak hanya sekedar sah atau tidak, tapi juga harus diperhatikan adabnya, tata kramanya. Contoh, ada ayat khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya, ambillah atau pakailah perhiasanmu, maksudnya pakaian yang terbaik saat kita sholat. Jadi kalau kita sholat di masjid, ini kita pakai pakaian yang terbaik di antara kita. Ustadz, umpamanya saya sholat di masjid apalagi ngimami, ya, terus saya pakai training karena selesai mimpin olahraga, Pak Lurah kan biasanya begitu ini, ya. Nah, kebetulan Pak Lurah di sini juga imam, gak sempat ganti sarung, ya, langsung ngimami. Apakah sah? Sah, ya, tapi adabnya tidak masuk karena khudzu zinatakum inda kulli masjid, ya, jadi nggak masuk, ya, jadi tidak ihsan. Kenapa sholat yang di Pondok Pesantren Al Zaitun itu sah? Karena yang ngimami itu laki-laki. Kalau yang ngimami perempuan tidak sah. Ya, ngimami perempuan ada jamaah yang laki-laki di belakang tidak sah jamaah ini. Karena laki-laki itu boleh ngimami siapa saja.
dan perempuan hanya boleh ngimami sesama perempuan. Makanya dulu kita sampaikan ya, urutan shaf dari jamaah adalah laki-laki, lalu anak-anak laki-laki, lalu khunsa atau banci, bencong, setelah itu perempuan. Nah, laki-laki boleh ngimami bencong ya atau banci, juga ngimami apa? Perempuan. Banci boleh ngimami perempuan, tapi tidak boleh ngimami sesama banci. Jadi banci ini tidak ada bancinya ya. Ya, alhamdulillah ya, tidak ada bancinya, laki-laki semuanya ini dan perempuan di sana. Jadi banci tidak boleh ngimami banci. Kenapa? Ditakutkan yang ngimami ini lebih lembeng atau kewanitaannya lebih besar daripada yang diimami. Tapi banci boleh ngimami wanita. Wanita tidak boleh ngimami banci, tapi boleh ngimami sesama wanita. Jadi lalu kalau kita lihat gambar atau foto yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun, itu softnya itu ada jaraknya. Ini juga tidak sesuai dengan aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena saat ini sudah tidak ada wabah, tidak ada pandemi. Ya, kecuali kalau beberapa tahun yang lalu softnya masih kita atur jaraknya karena takut memberikan mudarat pada dirinya atau memberi mudarat kepada yang lain. Ini sudah tidak ada, maka ini aturannya juga tidak pas. Oleh karena itu, aturannya tidak pas, maka paling tidak itu makruh dan tidak mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Kenapa kok tidak boleh? Artinya tidak dianjurkan shaf laki-laki perempuan, shaf laki-laki perempuan berderetan begitu. Menurut Imam Nawawi, supaya yang laki-laki yang di belakang itu tidak terganggu pandangannya, tidak melihat bentuk tubuh wanita yang ada di depannya, juga tidak mendengarkan suara wanita itu. Ngapunten, nek ono wanita cekikian di depan gitu, konsentrasi kita juga repot, Pak. Ya, terdengar suara wanita itu juga begitu. Nah, ini juga terjadi di Masjidil Haram. Ya, di Masjidil Haram itu juga begitu. Sholatnya sah. Ya, jadi yang lebih utama itu dipisah area atau daerah laki-laki di depan, area atau daerah perempuan di belakang. Oleh karena itu, laki-laki yang terbaik bila sholat jamaah adalah datang duluan, lalu pulang terakhir. Wanita itu datang terakhir, pulang duluan. Itu aturannya. Jadi kalau ada laki-laki datang terakhir, pulang duluan, itu laki-laki sholihah. Bukan laki-laki soleh, tapi laki-laki sholihah. Karena apa? Koyok perempuan nih, sholat jamaah datang terakhir, pulang duluan. Nah itu wanita. Nah wanita yang itu sholihah. Nah laki-laki yang demikian itu laki-laki sholihah. Jadi ini mungkin gambaran jawaban mungkin kalau kita masih sanksi terhadap yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al Zaitun. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang mengasih keturunan, mudah-mudahan keturunan yang soleh solehah. Yang mengasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat
cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.